Hi student, materi analisis fisikokimia ini terkait erat dengan desain obat, di mana jika obat didesain dengan baik, maka pada saat proses produksi obat tersebut akan memenuhi standar. Salah satu faktor utama di dalam fisikokimia analisis adalah faktor lipofilisitas, di mana faktor atau parameter utama di dalamnya adalah koefisien partisi. Yang biasanya kita sebut sebagai P. Koefisien partisi adalah tetapan keseimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar atau polar yang secara logaritmik berhubungan dengan energi bebas. Jadi P ini dinyatakan dengan P sama dengan CO per Cw, di mana CO adalah kadar obat dalam pelarut minyak atau pelarut nonpolar, dan Cw adalah kadar obat dalam air atau pelarut polar. Olehnya log koefisien partisi atau log P adalah parameter hidrofobiknya. Biasanya yang dikarakterisasi dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam suatu senyawa induk. Jadi log P ini tentu adalah log CO dikurang log Cw. Khusus untuk senyawa yang terionisasi karena pengaruh derajat ionisasi atau yang biasa kita sebut alfa, itu tidak kita abaikan. Jadi persamaannya sama dengan P sama dengan CO per Cw dikali 1 dikurang alfa. Adapun tetapan yang lain, yaitu tetapan Hens dan Fujita, itu diperkenalkan tanpa mengukur nilai log P. Jadi ini biasanya dulu ya melalui satu percobaan, di mana disesuaikan dengan nilai lipofilitas. Lalu diperolehlah tetapan seperti ini. Dasar dari persamaan Hammett dari tetapan ini adalah reaksi disosiasi asam benzoat dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kemudian tetapan hidrofobik substituennya yang dinyatakan dalam lambang seperti ini, itu didasarkan pada kelarutan sistem 1 oktanol dalam air, di mana oktanol ini mewakili pelarut non-polar, sedangkan air mewakili pelarut yang polar, di mana nilai P-nya itu adalah 1,00. Nah, dari sini lalu lahir persamaan yang lain, yaitu persamaan berbasis pada persamaan Hens-Fujita. Tetapan ini adalah tetapan dukungan gugus X terhadap sifat kelarutan senyawa induk dalam sistem pelarut oktanol air, sedangkan log PSX ini adalah koefisien partisi sistem 1 oktanol air senyawa induk yang tersubstitusi dalam gugus X. Sedangkan PSH ini adalah koefisien partisi sistem oktanol air senyawa induk. Nah, dari sini disimpulkan bahwa jika kita memperoleh tetapan dengan hasil positif, itu berarti bahwa substituen dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut nonpolar. Jadi dalam hal ini, dalam pelarut oktanol. Sedangkan kalau kita memperoleh tetapan dengan hasil negatif, maka itu berarti substituen dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut yang polar atau dalam air.
Nah, ada lagi tetapan yang lain yang kita kenal sebagai tetapan fragmentasi F. Dari nilai log P yang awalnya dari tetapan substituen Hans itu dihitung fragmennya atau jumlah fragmentasi atau pemisahannya. Jadi dalam hal ini log P itu dianggap sebagai AM dikali Fn, di mana A adalah jumlah fragmen atau gugus senyawa, sedangkan F adalah tetapan fragmentasi. Nah, nilai F ini mempunyai hubungan linear dengan nilai tetapan yang kemudian kita nyatakan dengan persamaan berikut. Yaitu tetapan di X ya sama dengan Fx dikurang FH, di mana tetapan X ini sama dengan Fx dikurang 0,20. Sehingga F di sini dinyatakan mempunyai hubungan yang linear dengan log P. Perlu diingat bahwa akhirnya karena persamaan tersebut mempunyai hubungan yang linear, lalu disimpulkanlah bahwa log P itu sama dengan HNFN ditambah C, di mana C ini adalah tetapan yang besarnya sama dengan nilai intercept yang disebabkan kesalahan relatif selama melakukan eksperimen. Jadi nilai C yang ideal adalah 0. Kemudian tetapan yang lain adalah tetapan kromatografi RM. Nah, ini yang paling sering kita kenal di laboratorium. Nah, terutama bila kelarutan suatu senyawa dalam pelarut itu jauh lebih besar dibandingkan pelarut lain, atau senyawa tersebut sangat sukar larut dalam pelarut yang digunakan, maka tentu penentuan koefisien partisinya akan mengalami kesulitan, di mana nilai P yang dapat ditentukan itu melalui percobaan yang terbatas. Biasanya kita tetapkan minus 4 sampai plus 6. Jadi P-nya itu nilai log P-nya akan terbatas hanya dari minus 4 sampai plus 6. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka ada parameter lain yang harus kita gunakan untuk koefisien partisi yang kita kenal sebagai parameter kromatografi RM. RM yang dimaksud di sini adalah retention modified. Yang dinyatakan melalui persamaan RM sama dengan log 1 per RF dikurang 1. Nah, di mana RF ini adalah jarak yang ditempuh zat per jarak yang ditempuh eluen. Nah, ini yang kita kenal ya saat ini. Jadi kalau kita menggunakan kromatografi lapis tipis dengan lempeng tertentu, maka biasanya lempeng tersebut kita elusi di dalam satu chamber menggunakan eluen-eluen tertentu, maka akan terjadi perubahan fase di mana terbentuklah spot atau noda yang nanti dari situ kita menentukan jarak yang ditempuh oleh zat dan jarak yang ditempuh oleh eluen, sehingga nanti akan kita peroleh nilai RF. Jadi fase gerak misalnya yang digunakan adalah campuran pelarut yang bersifat polar dan non-polar,
dengan ketentuan perbandingan LUN tertentu, maka dengan mudah nantinya kita akan mengetahui hubungan antara nilai RM dan log P. Nah, persamaan yang digunakan biasanya adalah log P sama dengan ARM ditambah B, di mana A dan B ini adalah tetapan yang tergantung pada kromatografi partisi yang kita gunakan. Nah, ini untuk kromatografi partisi. Tapi kalau kita menggunakan KCKT atau High Performance Liquid Chromatography untuk mengukur retention modified-nya, maka kita menyebutnya biasanya retention time atau RT. Perhitungan atau tetapannya itu dapat digambarkan. Iya, jadi yang tadinya adalah untuk kromatografi partisi, sedangkan untuk KCKT atau HPLC tetapannya adalah log P sama dengan A log K aksen tambah B, di mana K aksen adalah TR dikurang TO per TR. Nah, di mana TR, TO, dan ini TR dan TO ini adalah waktu-waktu elusi puncak. Karena biasanya pada HPLC itu kita mendapatkan hasil pemisahan puncak-puncak seperti ini. Nah, di ujung ini adalah T atau waktu-waktu elusi pada saat puncak-puncak itu muncul di gambar atau kromatogram KCKT. Ada lagi tetapan yang terlibat, yaitu tetapan distribusi. Nah, untuk tetapan distribusi ini parameter yang digunakan adalah sifat asam basa dari pelarut. Jadi kita mengenal istilah D atau tetapan distribusi melalui persamaan-persamaan tertentu. Jadi kita menggunakan log D itu khusus untuk asam dan log D untuk basa. Jadi kalau ini asamnya itu kita melihat dari log P ditambah log 1 per dalam kurung 1 tambah 10 pangkat pH dikurang pKa. Sedangkan untuk log D basa itu otomatis log P ditambah log 1 per 1 ditambah 10 pangkat pKa dikurang pH. Jadi sebaliknya.